Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video kali ini, saya akan mencoba membuat strategi pembelajaran atau teaching skenario dalam mengampu agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian PUPR. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ini meliputi 7 mata pelatihan atau yang dikenal dengan core value berakhlak. Antara lain, yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Dasar hukum dari pelatihan dasar CPNS ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ketiga, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Dan yang keempat adalah keputusan Kepala LAN, antara lain yang pertama Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, dan yang kedua adalah Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Metode penyelenggaraan dari pelatihan dasar ini adalah ada pelatihan klasikal, kemudian berupa blended learning, dan yang ketiga berupa distance learning. Dalam pelatihan klasikal dibagi menjadi on class ataupun off class. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah strategi berupa blended learning, yaitu ada berupa pelatihan mandiri atau yang dikenal dengan MOOC, kemudian yang kedua distance learning, dan yang ketiga berupa pembelajaran klasikal. Nah, sementara bentuk pelatihan dasar CPNS ini yang akan kita bahas di strategi pembelajaran kali ini adalah yang pertama pelatihan klasikal, dan yang kedua adalah pelatihan blended learning, yang dimana terdiri dari pelatihan mandiri, distance learning, dan klasikal. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk Latsar CPNS blended learning ini ada 4 tahapan. Yang pertama berupa mobile learning, di mana di situ peserta pelatihan belajar secara mandiri dan dikelola oleh lembaga administrasi negara, dan itu menempuh 48 jam pelajaran atau 16 hari. Yang kedua, distance learning terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja, di mana di situ dikelola oleh LAN, kemudian lembaga diklat yang terintegrasi dalam Smart Bankom. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran klasikal yang diselenggarakan juga di lembaga pelatihan, meliputi 6 hari pelatihan atau 62 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal peserta. Baik Bapak dan Ibu, agenda 2 kali ini ya, untuk tahapan pertama MOOC mengambil waktu sekitar 21 jam pelajaran yang terdiri dari mata pelatihan berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di tahapan 2 yaitu e-learning. E-learning mengambil sekitar 39 jam pelajaran yang terdiri dari 34 jam asinkronus dan 5 jam pelajaran sinkronus. Kemudian untuk desain pembelajaran di tahapan e-learning ini yang akan kita bahas, kita perdalam di video pembelajaran kali ini adalah pada hari keempat yang terdiri dari sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran. Kemudian di hari kelima terdiri dari asinkronus 10 jam pelajaran. Kemudian di hari keenam asinkronus 12 jam pelajaran. Dan yang hari ketujuh terdiri dari asinkronus 6 jam pelajaran dan sinkronus 3 jam pelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya di tahapan ketiga klasikal terdiri dari 9 jam pelajaran secara tatap muka.
yang didahului dengan 2 jam pelajaran mengenai ceramah dari nilai-nilai dasar PNS. Tujuan pembelajaran dari agenda 2 ini adalah diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu, amanat pembelajaran di agenda 2 ini adalah seluruh mata pelatihan dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda dari nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam distance learning, ya. Yang pertama, peserta akan dibagi dalam 4 kelompok Bapak dan Ibu, sehingga akan ada 4 orang pemateri di sini, di mana dalam ranah ini dititik beratkan pada pentingnya penerapan optimalisasi potensi otak. Kemudian yang kedua, saat sinkronus Bapak dan Ibu, waktu pelaksanaan dan distribusi jam pelajaran untuk setiap agenda bersifat fleksibel, dan materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 atau aplikasi, level C4 atau analisis, level C5 atau evaluasi, dan level C6 mencipta. Kemudian kegiatan pembelajaran asinkronus berupa yang pertama self learning, di mana dalam self learning ini peserta dapat belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu, kemudian belajar mandiri secara kelompok, kemudian ada namanya self activity, di mana peserta dapat mengerjakan tugas-tugas lain seperti membuat learning journal, mengerjakan analisis kasus, analisis best practice, dan dapat mendesain suatu kreativitas tertentu. Kemudian ada tugas individu maupun tugas kelompok di dalam strategi pembelajaran ini yang diberikan oleh fasilitator harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level C3, pada level C4, pada level C5, dan sampai pada level C6. Dan hasil dari penugasan akan diperiksa dan dinilai oleh pemateri serta diupload ke dalam LMS Sobat dan Ibu. Nah, desain pembelajaran untuk tahapan sinkronus Bapak dan Ibu yaitu pada hari keempat dan hari ketujuh, di mana pada hari keempat ada 2 jam pelajaran. Nah, di dalam 2 jam pelajaran tadi saya mencoba membuat strategi pembelajaran, antara lain di situ fasilitator yang pertama akan berkenalan dengan peserta, kemudian yang kedua menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya nanti itu seperti apa. Kemudian kita melakukan overview dan tanya jawab substansi agenda 2, dan yang selanjutnya adalah menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2 tersebut. Kemudian sinkronus yang selanjutnya di hari ke-7 terdiri dari 3 jam pelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pertama, di pagi hari kita melakukan ice breaking, di mana kegiatan itu akan mencairkan suasana dan menambah keakraban antara peserta dan keakraban dengan fasilitator. Kemudian selanjutnya pemaparan tokoh panutan kelompok dan hasil analisis kasus yang diberikan pada saat sesi asinkronus. Kemudian pemberian feedback dari fasilitator dari hasil pemaparan kelompok tadi, dan yang terakhir adalah pembuatan lesson learn dari core value berakhlak. Kemudian Bapak dan Ibu, tahapan selanjutnya adalah tahapan asinkronus pada hari keempat, di mana kita dapat memberikan penugasan-penugasan. Antara lain, yang pertama, penugasan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu terkini tentang penerapan berakhlak di instansi peserta, di mana di situ peserta harus melihat, mendeskripsikan bagaimana praktek berakhlak di instansinya. Kemudian peserta bisa menguraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi tersebut. Kemudian peserta bisa menentukan apakah aktualisasi nilai-nilai tersebut sudah baik atau maksimal, yang disertai dengan argumentasi-argumentasi peserta berdasarkan konsep, teori, dan regulasi yang telah dipelajari peserta. Di mana penugasan yang pertama ini merupakan tugas individu dan tujuannya nanti akan dicapai ada level C3 dan C4.
Kemudian penugasan yang kedua di hari keempat ini adalah tokoh panutan. Ya, 2 jam pelajaran, level yang akan dicapai ada level C3 dan C4, di mana di penugasan kedua ini peserta memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari 2 tokoh panutan yang dipilih oleh peserta. Nah, di mana di situ peserta harus mereview secara komprehensif ya perilaku atau aktivitas tokoh-tokoh panutan tersebut dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dan selanjutnya tugas yang ketiga pada hari keempat ini adalah membuat learning journal berupa video ya, maksimal video tersebut adalah selama 4 menit. Selanjutnya pada hari kelima ada juga di sesi asinkronus ini ada juga penugasan yang pertama berupa penerapan berakhlak. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada di level C3, C4, dan C5. Di mana dalam penerapan berakhlak ini, peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan praktek berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintahan tersebut. Nah, ini dari tugas-tugas individu tadi, kemudian mereka berdiskusi di dalam tugas kelompok. Kemudian bagaimana mereka di penugasan ini di hari kelima ini merangkum praktek berakhlak pilihan ya, artinya pilihan kelompok tersebut dalam bentuk tulisan, bisa berupa video dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua pada hari kelima ini adalah dari tokoh panutan tersebut yang sehari sebelumnya dikerjakan secara individu, kemudian dibahas di kelompok mereka, di mana di situ ada peserta harus memilih tokoh panutan dari pilihan kelompok. Level yang akan dicapai ada level C3, C4, dan C5. Nah, tokoh panutan ini nanti akan dipresentasikan oleh peserta di sesi sinkronus 3 jam pelajaran di hari ke-7. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasanya peserta diwajibkan untuk membuat learning journal ya, berupa rekaman video yang durasinya sekitar 3 sampai dengan 4 menit. Kemudian di sesi selanjutnya di hari ke-6 Bapak dan Ibu ya, ada penugasan yang pertama judulnya adalah personalizing values, di mana di situ peserta dipersilahkan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Seperti apa? Di mana peserta juga harus mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak tersebut. Dan personalizing values ini ditulis dalam kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Tujuan yang akan dicapai adalah level C3, C4, C5, dan C6. Kemudian tugas yang kedua di hari ke-6 ini adalah unjuk tekad. Ya, unjuk tekad di mana peserta harus membuat konsep unjuk tekad untuk menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak di saat ini dan di masa mendatang. Nah, unjuk tekad tersebut merupakan personal branding dari setiap peserta. Kemudian konsep unjuk tekad tadi dapat dituangkan dalam bentuk video pendek yang berdurasi tidak lebih dari 5 menit, di mana tujuannya dari unjuk tekad ini adalah di level C3, C4, C5, dan C6, dan tentunya disusul dengan tugas yang terakhir adalah membuat learning journal berupa rekaman video bentuk MP4. Kemudian di hari ke-7 adalah sesi asinkronus. Dahulu sesi asinkronus terlebih dahulu saya mendesain pembelajaran berupa yang pertama adalah analisis kasus 5 jam pelajaran. Peserta dibagi dalam 3 subkelompok, kemudian setiap kelompok akan diberikan link dari YouTube ya, dari media sosial yang berbeda-beda topiknya, di mana nanti setiap kelompok harus merumuskan kasus, bagaimana permasalahan pokoknya, kemudian aktor-aktornya siapa saja, kemudian bagaimana dia mendeskripsikan kasus tersebut. Kemudian bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dari kasus tersebut seperti apa. Kemudian dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan berdasarkan konteks dari deskripsi kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat learning journal seperti biasa berupa format MP4 dan durasi maksimal adalah 3-4 menit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran klasikal ya Bapak dan Ibu, ini ke tahapan selanjutnya, tahapan yang terakhir. Nah, untuk pembelajaran klasikal ini ya berbasis kelas atau angkatan. Kemudian materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman
pada level C3 atau aplikasi, level C4 atau analisis, level C5 evaluasi, dan level C6 meng-create atau penciptaan. Kemudian diskusi untuk memikirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan substansi agenda 2 tersebut. Kemudian peserta juga bagaimana mengevaluasi praktek penerapan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur. Baik Bapak dan Ibu, untuk desain klasikal berupa 9 jam pelajaran, saya mencoba membaginya dalam 2 kelas, yaitu kelas besar 6 jam pelajaran dan kelas kecil 3 jam pelajaran, di mana di kelas besar peserta dapat saling berinteraksi dengan fasilitator secara langsung di kelas, yang diawali dengan fasilitator menyampaikan outline, aturan main, tujuan pembelajaran agenda 2, dan bagaimana fasilitator mencari tahu tingkat pemahaman peserta. Kemudian fasilitator bisa membina suasana melalui permainan-permainan ice breaking, kemudian melakukan refleksi berakhlak melalui pemutaran video pilihan dari tokoh panutan sebagai best practice yang diangkat di dalam kelas besar tersebut, kemudian pembulatan materi berakhlak, menganalisis makna dan hakikat agenda 2 berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang ke-PUPR-an. Kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan mendapatkan feedback dari fasilitator. Nah, selanjutnya di kelas kecil lebih kurang 3 jam pelajaran Bapak dan Ibu, di mana di situ peserta diminta mengutarakan atau menceritakan pengalaman yang paling berkesan mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian di situ peserta juga bisa membuat ikrar tentang pelaksanaan berakhlak di masa depan dan review atau umpat balik dari fasilitator. Demikian Bapak dan Ibu strategi pembelajaran yang saya buat dalam mengampu agenda 2 dari nilai-nilai dasar PNS ini pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian PUPR. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.